Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali pada pertemuan pertama ini, mengawali perjumpaan kita proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ kita laksanakan karena pandemi COVID-19 masih merajalela di Indonesia, sehingga walaupun pembelajaran kita jarak jauh dalam jaringan atau daring, yang pasti kita tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Baik siswa sekalian, sebelum kita mengawali proses belajar mengajar pada hari ini, alangkah baiknya siswa dan penonton YouTube untuk like dan subscribe serta men-share channel Cikgu Arjun supaya video pembelajaran ini bermanfaat bagi yang menonton. Baik siswa sekalian dan para penonton YouTube yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi di kelas 3 atau kelas 12 SMA dan sederajat, khususnya untuk kelas 12 jurusan IPA. Pada bab awal, bab 1 kelas 12 jurusan IPA, kita akan mempelajari materi integral seperti yang tertulis di papan. Apa itu integral? Integral mungkin adalah kata baru bagi siswi sekalian, umumnya kelas 12, karena ini memang pelajaran yang baru bagi siswa-siswi kelas 12, karena di SD, SMP, dan kelas 1, kelas 2 SMA belum dipelajari. Namun sebetulnya integral ini adalah kesinambungan dari materi yang telah kalian pelajari di kelas 11 sebelumnya, yaitu materi diferensial atau turunan, atau bahasa lainnya juga yaitu derivatif. Baik siswa sekalian dan penonton YouTube yang berbahagia, kita awali. Apa itu integral sebenarnya? Integral itu merupakan anti turunan, atau bahasa lainnya adalah kebalikan dari turunan, atau bahasa lainnya juga inverse dari turunan itu. Jadi bagi kalian yang sudah mempelajari atau sudah memahami konteks dari diferensial, bagaimana mencari diferensial atau turunan, insya Allah pelajaran mengenai integral ini akan kalian pahami dan dapat kalian mengerti dengan sebaik-baiknya. Baik, sekarang kita mulai pembelajaran kita mengingat kembali diferensial yang telah kalian pelajari sebelumnya di kelas 11. Perhatikan contoh berikut ini.
Perhatikan, tentukan turunan atau diferensial dari fungsi berikut ini. Ada 4 fungsi yang terdapat di papan tulis ini. Semuanya variabel X. Variabelnya adalah X semuanya. Dengan fungsi A 5x kuadrat, yang B 5x kuadrat tambah 6, C 5x kuadrat kurang 10, dan D 5x kuadrat tambah 100. Sesuai dengan rumus untuk menentukan turunan fungsi secara umum, ini secara umum rumus fungsi itu misalkan jika fx sama dengan ax kuadrat, maka turunannya adalah A pangkat N ya, bukan A pangkat. A dikali N, ini X variabel ya, bukan perkalian, X pangkat dikurang 1. Ini rumus umum dari diferensial atau turunan yang telah kalian pelajari. Nah, sekarang dengan menggunakan rumus ini kita cari turunan ini. Perhatikan untuk yang A. F aksen atau turunan pertama dari X adalah 5 ini adalah koefisien dari variabel X, sedangkan 2 itu adalah pangkat. Sesuai dengan rumus, koefisiennya dikali pangkat, kemudian variabel pangkatnya dikurang 1. Berarti koefisiennya dikali pangkat, 5 dikali 2, 10, X pangkatnya dikurang 1, 2 dikurang 1, 1. Di 10 ini diperoleh dari 5 kali 2. Ini sama juga dengan 10x. Karena pangkat dari variabelnya adalah pangkat 1. Yang B, hasil turunannya adalah kembali koefisiennya 5 dikali pangkat 2, 10. Kemudian X pangkatnya juga 2, kurang 1, hasilnya juga 1. Ini juga hasilnya 10x. Yang C, turunannya adalah koefisiennya juga 5, pangkatnya juga 2, koefisien dikali pangkat 5 kali 2, 10, X pangkatnya 2 dikurang 1, 1, hasilnya juga 10x. Juga dengan yang D, turunan dari fungsi fx adalah koefisien dikali 2, pangkatnya 2, 5 kali 2, 10, X pangkatnya 2 dikurang 1, 1, hasilnya juga 10x. Berarti konstanta yang berada di belakang, bisa juga konstanta itu berada di depan, hasilnya 0. Karena turunan dari konstanta itu adalah 0. Berarti ini sebenarnya 5x kuadrat ditambah 0, konstantanya 0. Maka angka 0 itu turunannya juga 0. Angka 6 turunannya 0. Min 10 juga 0. Positif 100 juga 0. Jadi turunan dari konstanta atau bilangan itu adalah 0. Sehingga turunan dari fungsi ini semuanya adalah 10x. Sekarang apa yang kesimpulan yang dapat kita peroleh? Ini sudah kalian pahami. Ini mungkin sudah dapat kalian cari bagaimana menentukan turunan fungsi. Kita kembalikan kepada tabel, bentuk tabel. Fx, f aksen x. Ini tadi fungsinya adalah 5x kuadrat. Ini 5x kuadrat kurang tambah 6. Kemudian 5x kuadrat kurang 10. 5x kuadrat tambah 100.
sampai 5x kuadrat ditambah konstanta. Semuanya hasil turunannya adalah 10x. Berarti ini juga 10x karena konstanta itu turunannya adalah 0. Proses fungsi ini ke kanan, hasilnya 10x tadi itu adalah pendiferensialan atau diferensial, atau istilah lainnya adalah turunan. Dan apakah itu integral? Integral itu adalah bagaimana mengembalikan hasil diferensial ini ke bentuk fungsi asal. Integral. Berarti nilai 10x ini hasil dari diferensial tadi kita kembalikan sehingga hasilnya adalah 5x kuadrat. Atau secara umum adalah 5x kuadrat tambah C. Karena 10x itu adalah turunan dari semua ini. Ya. Atau kita buat 5x kuadrat tambah C. Karena angka yang di belakang koefisien variabel tadi karena hanya konstanta tidak bernilai, sehingga hasil dari integral 10x menjadi 5x kuadrat tambah C. Mengapa bisa demikian? Bagaimana rumusannya? Hasil dari diferensial tadi kita kembalikan ke bentuk fungsi asal, itu namanya adalah integral. Maka bagaimana lambang integral? Integral itu dinotasikan dengan lambang ini. Atau integral fx dx sama dengan dilambangkan dengan, kenapa ada dx? Kita kembali ke bentuk diferensial tadi. Notasi dari diferensial itu sangat banyak. Notasi diferensial atau turunan itu banyak sekali. Ada f aksen x, ya ini untuk turunan pertama ya. Ada dy per dx, ada y aksen, ada ddx, ddf, ddx ada juga demikian. Maka ini yang diambil adalah bentuk kebalikan dari fungsi dy per dx. Jadi bentuk integral ini kebalikan dari dy per dx. Nah, sekarang kita mulai kembali. Tadi telah kita jelaskan bagaimana menentukan nilai turunan. Kita ketahui bahwasanya integral itu adalah anti turunan atau kebalikan turunan, atau juga disebut dengan inverse dari turunan itu sendiri. Makanya mengenai pengertian integral, mengenai sifat-sifat integral, teorema-teoremanya, itu bisa kalian membaca buku panduan atau buku pegangan kalian sendiri di rumah. Sekarang kita lihat sifat dari integral. Pertama, jika fx sebuah fungsi atau fungsi dengan turunannya adalah fx,
Jika misalnya fungsi ini turunannya adalah fx, ini f besar, ini f kecil, maka integral dari fx itu sendiri adalah tambah c. Ini jawabannya. Jadi integral dari fx, f kecil tadi ya, hasil dari turunan tadi, integralkan, hasilnya adalah bentuk asal dari fungsi. Ini sifat dari integral yang pertama. Yang kedua sifatnya integral dari x pangkat n dx itu sama dengan, ini termasuk juga rumus ini, 1 ini koefisien dari variabel x itu adalah 1, angka di depan x 1 per n pangkatnya tambah 1, ini rumus atau sifat x pangkat n tambah 1 tambah c. Yang ketiga, integral a x pangkat n dx sama dengan, dari ini 1, di sini a lagi, berarti satunya diganti dengan a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 plus konstanta. Ini sifat ini, apalagi yang sifat kedua dan ketiga ini sifat yang penting, karena ini termasuk rumus untuk menentukan hasil atau nilai dari integral itu sendiri. Sekarang kita lihat contoh-contohnya. Kita lihat contoh yang mudah terlebih dulu. Tentukan hasil integral berikut. A. Integral 5 dx. Yang B. Integral 2x dx. C. Integral 4x pangkat 2 dx. Kita lihat yang mudah ini aja dulu, nanti kita sambung lagi dengan yang agak rumit sedikit. Kita bahas yang 3 buah contoh ini. Apa jawabannya? Answer yang A, integral 5 dx sama dengan, kita ketahui tadi 5 ini diperoleh dari turunan berapa? 5 itu turunan berapa? Turunan dari 5x tambah c. Artinya apa? Integral dari konstanta atau hanya bilangan saja, itu adalah bilangan itu sendiri ditambah koefisien variabel x di belakang bilangan tambah c. Nanti kalau misalnya konstantanya 5, maka hasil integralnya adalah 5x tambah c. Yang B, integral 2x dx. Perhatikan lagi rumus tadi atau sifat yang tadi, sifat yang nomor 3. Variabel x berpangkat 1. Rumusnya tadi adalah
Yang ketiga rumusnya adalah A per N tambah 1, berarti A-nya adalah koefisien dari variabel X. Berarti A-nya 2, karena 2 ini adalah koefisien. Sedangkan pangkat atau N-nya tadi adalah 1. Berarti A-nya 2 per pangkatnya 1, plus 1 adalah sifat atau rumus X pangkat 1 tambah 1 plus C. Sama dengan 2 per 1 tambah 1, 2. X pangkat 2 tambah C. Sama dengan, karena ini masih bisa sederhanakan. 2 bagi 2, 1. Tidak perlu ditulis 1. Cukup ditulis X pangkat 2 tambah C. Selesai untuk yang B. Nah, sekarang kita lanjut yang C. C, integral 4x kuadrat dx sama dengan A-nya 4, N-nya 2. Rumus tadi A per N tambah 1 X N tambah 1 plus C sama dengan 4 per 3 X pangkat 3 tambah C. Coba perhatikan dulu. Tidak akan terlalu rumit. Sangat mudah dipahami langkahnya atau langkah demi langkah. Nah, kalau kalian sudah memahami konsep yang agak mudah, yang menengah sampai yang rumit pasti bisa kalian selesaikan. Sekarang kita lihat contoh yang rumit, agak-agak menengah. Yang menengah. Tentukan hasil integral berikut. 2x pangkat 3 kurang 4x dx. Kemudian seper 3x pangkat 2 kurang 2x pangkat 5 dx. Yang 2 ini dulu kita cari. Answer. Jawaban. Yang A sesuai dengan sifat yang ketiga. Perhatikan, kita mencarinya satu-satu suku per suku. Ini kan ada 2 suku. Berarti suku pertama kita cari, kemudian cari pula suku yang kedua. Integral 2x pangkat 3 dikurang 4x dx sama dengan, ini 2 ini adalah koefisien atau A. Min 4 ini juga koefisien atau A. 2 per pangkatnya 3, rumus tambah 1 atau sifatnya X 3 tambah 1 kurang A-nya 4 per berapa pangkatnya di atas? Kalau tidak terlihat angkanya berarti angkanya 1 di situ. 1 tambah 1 ini rumus X 1 tambah 1 tambah konstanta sama dengan 2 per 4 X pangkat 4 kurang
4/2 X pangkat 2 tambah C. Ini sudah jelas. Jadi tinggal mengali, menambah ya. Kemudian karena masih bisa disederhanakan, 2/4 itu bisa disederhanakan. Sama dengan 1/2 X pangkat 4 kurang 4/2. 4 bagi 2, 2. 2 X pangkat 2 tambah C. Nih jawaban untuk yang A. Coba perhatikan dulu. Kalau masih ragu, bisa kalian komentari. Nah, bagaimana yang B? Sama dengan yang A. Yang B juga sama dengan yang A. Nah, sekarang kita cari yang B jawabannya. Yang B, integral 1/3 X kuadrat dikurang 2X pangkat 5 dx. Nah, sama dengan? Berarti A-nya di sini atau koefisiennya adalah 1/3. Berarti 1/3 per pangkatnya 2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 dikurang 2A-nya N-nya 5 tambah 1 X pangkat 5 tambah 1 plus konstanta. Sama dengan apa ini? 1/3 per 3 X pangkat 3 dikurang 2/6 X pangkat 6 tambah C. Ini masih bisa disederhanakan, dibagi. Bawa ke sini. Nah, perhatikan dengan baik-baik. 1/3 bagi 3. Berarti 1/3 kali 3. Berarti 1/9 X pangkat 3 kurang 2/6 sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Berarti 1/3 X pangkat 6 tambah C. Nah, ini tidak terlalu rumit kalau kalian mau memahami. Ini masih yang sedang, belum terlalu sulit. Nah, karena ini masih bisa menggunakan rumus. Jika ada yang mau dikomentari, nah, di komen di bawah, komentari yang tidak dipahami. Nah, bagaimana dengan yang agak rumit sedikit? Agak rumit lagi. Sekarang kita lihat lagi yang model lain. Kalau kalian sudah memahami yang ini, kita lihat model yang lain. Cukup kita memberikan contoh dua buah. Sekarang perhatikan. Tentukan hasil integral berikut. 3X pangkat 2/5 dx integral X akar X pangkat 5 akar pangkat 3 dari X pangkat 5 ditambah akar
2x pangkat 2 per pangkat, nah akarnya 7 di sini. Oke. Kita lihat satu per satu. Akar integral 3x pangkat 2 per 5 dx. Nah, ini juga lebih kurang sama sebetulnya dengan yang tadi. Kita tinggal masukkan ke dalam sifat yang ketiga tadi. Integral 3x pangkat 2 per 5 dx sama dengan, berarti di sini koefisiennya tetap 3, pangkatnya 2 per 5. Ya, ini udah jelas juga, berarti tinggal masukkan ke dalam sifat ketiga tadi atau rumus. A-nya berarti 3 per N-nya 2 per 5 tambah 1 X 2 per 5 tambah 1 tambah C. Nah sekarang ini 3 per 2 per 5 tambah 1. Berapakah 2 per 5 tambah 1? 2 tambah 5 7 per 5. Ini cara untuk mencarinya. 2 tambah 5 7 per 5. Jadi satu ini sudah kita abaikan. X pangkat 2 tambah 5 7 per 5 tambah C. Buat sini sama dengan 3 bagi 7 per 5. Berapa 3 bagi 7 per 5? 3 kali 5 per 7. 3 kali 5, 15 per 7 X pangkat 7 per 5 tambah C. Ini jawabannya 15 per 7 X pangkat 7 per 5. Nah sangat jelas sekali, mudah. Perlu kalian pahami sedikit saja. Sebenarnya pangkat pecahan ini itu juga bisa disebut dengan bisa dibuat dalam bentuk akar. Ini sebenarnya adalah 15 per 7 akar X pangkat 7 5 di sini tambah C. Karena pangkat di dalam variabelnya lebih besar daripada di luar akarnya, ini bisa disederhanakan. Ini menjadi 15 per 7. Nah, sekarang bagaimana cara menyederhanakan lagi? 7 itu kelipatan, berapa kali kelipatan 5? 7 itu berapa kali kelipatan 5? Kan 1, cuma 1. Berarti ada X di luar. Akar X pangkat 7 kurang 5, 2. 5 di dalam. Tambah C. Ayolah hasilnya. Sebenarnya seperti ini. X pangkat 7 per 5 itu sama dengan X pangkat 5 per 5 dikali X pangkat 2 per 5. Ini 5 per 5 ditambah 2 per 5 sama dengan 7 per 5. X pangkat 5 per 5 itu adalah X pangkat 1 kali X pangkat 2 per 5. Ayolah X pangkat 1 itu di luar. Pangkat 1
2/5 itu ini 2/5. Ini kalau dilanjutkan ini adalah X kali akar X pangkat 2 akar 5. Ini dia bentuknya. X pangkat 1 ini, X pangkat 2/5 itu adalah ini. Akar dari X pangkat 2/5-nya adalah akar, bentuk akar. Ini hasilnya. Coba dipahami. Sekarang yang B. Karena papan tulis kita kecil, ini kita banyak menghapus. Sekarang yang B. Untuk kalian memahami, kalian bisa memberhentikan. Integral akar pangkat 3 dari X pangkat 5 ditambah akar pangkat 7 dari 2X pangkat 2 dx. Sama dengan ini. Kalau bentuknya masih dalam bentuk akar, integralnya masih dalam bentuk akar, kita jadikan ke bentuk pangkat. Ini tadi, pangkat pecahan. Berarti ini masih dalam bentuk integral X pangkat 5/3 tambah 2X pangkat 2/7 dx. 2X pangkat 2/7 dx. Ini baru bisa dicari dengan menggunakan sifat yang ketiga. Sama dengan ini koefisiennya berarti 1 per, atau A nya 1 ya, 5/3 pangkatnya ya, tambah 1 X 5/3 tambah 1 tambah A nya 2 per 2/7 tambah 1 X 2/7 tambah 1 tambah C. Coba kalian pahami dulu. Sama dengan 1 per, bagaimana cara mencari tadi? 5/3 tambah 1, 5 tambah 3 8 per 3 X 8/3 tambah 2 per 2 tambah 7 9 9/7 X pangkat 9/7 tambah C sama dengan, coba, 1 bagi 8/3, 1 kali 3/8 atau 3/8 X pangkat 8/3 tambah 2 bagi 9/7, 2 kali 9 14, 2 kali 7 14 bagi 9 X pangkat 9/7 tambah C sama dengan, jadikan bentuk akar. Ini sama dengan 3/8 akar pangkat 3, karena ini per 3 X pangkat 8 tambah 14/9 akar X pangkat 9 akar 7 tambah C.
Karena pangkat variabel di dalam akarnya lebih besar daripada bentuk akarnya, ini akar pangkat 3, sementara variabelnya pangkat 8. Sama juga ini, akar pangkat 7, sementara variabelnya pangkat 9, lebih besar yang di dalam. Berarti bisa disederhanakan. Kita cari ke tempat lain. Akar akar pangkat 3 dari X pangkat 8 sama dengan X pangkat 8 per 3. Ini kan sama juga dengan X 8 itu berapa kelipatan 3? Berapa kali kelipatan 3? Itu maksudnya, berapa kali kelipatan 3? Tentu 2 kali. Karena 3 kali 2, 6. Sisa 2. Berarti ini sama dengan 6 bagi 3 dikali X 3. 2 per 3. Ya. Kalau untuk perkalian pangkat, ya, kalau variabelnya atau basisnya sama, itu pangkatnya dijumlahkan. Berarti 6 tambah 2, 8 per 3. Jadi 6 per 3 itu adalah 2. X pangkat 2, X pangkat 2 per 3. Berarti di luar bentuk akarnya ada X kuadrat, sementara di dalam adalah X pangkat 2 per 3. Ini sama dengan X pangkat 2 dikali akar X pangkat 2 per 3-nya berarti di sini. Berarti X kuadrat dikali akar pangkat 3 dari X kuadrat. Berarti ini sama dengan 3 per 8 X kuadrat kali akar X pangkat 2 akar 3 tambah 14 per 9 X pangkat 9 per 7. 9 itu berapa kali kelipatan 7? Kan 1, sisa 2. 7 kali 1, 7 tambah 2. Berarti di luar 1 X-nya. Berarti sisa di dalamnya ada X pangkat 2. 7 tetap di luar. Tambah C. Nih. 14 per 9 X kali akar pangkat 7 dari X kuadrat. 7. Ini dia, tambah C. Jadi ini. Jika Anda masih ragu, bisa di komen di kotak bawah. Jadi untuk pertemuan kita yang pertama ini cukup sampai di sini saja. Untuk pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan lagi dengan menentukan nilai integral yang lebih rumit lagi, dengan rumus yang tentunya lebih rumit. Namun yang jelas, para siswa dan penonton YouTube sekalian harus lebih memahami dasar untuk menentukan nilai integral itu. Karena kalau dasarnya sudah kalian pahami, insya Allah untuk menentukan integral yang agak rumit dapat kalian cari dengan mudah. Jadi hanya sampai di sini pertemuan pertama kita, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.